Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado dengan NPM 19310006 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan di video ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit klinis pada blok urologi, yaitu proastitis. Baik, langsung saja definisi dari proastitis. Proastitis secara global sulit karena masing-masing sindroma proastitis ini mempunyai gejala-gejala sendiri. Nah, itu salah satu definisinya yaitu adalah diagnosis yang diberikan bagi sekelompok pria yang mengalami berbagai keluhan pada saluran urogenital bagian bawah dan perineum. Nah, selanjutnya itu epidemiologi dari proastitis. Baik, diperkirakan kalau separuh dari seluruh laki-laki yang ada di dunia akan mengalami gejala proastitis sepanjang hidupnya. Pada awal tahun 1910-an di Amerika Serikat, jumlah kunjungan penderita dengan proastitis sebanyak 2 juta per tahunnya. Nah, menandingi jumlah kunjungan penderita dengan benign prostate hypertrophy atau BPH. Nah, pada tahun yang sama, umur penderita yang paling sering menderita prostatitis yaitu adalah kurang dari 50 tahun. Nah, produksi imunoglobin lokal oleh prostat juga merupakan mekanisme pertahanan saluran urogenital bawah yang penting terhadap infeksi mengandung imunoglobulin dalam konsentrasinya. Nah, kemudian menunjukkan adanya selubung antigen antibodi spesifik dari bakteri yang diisolasi dari penderita prostatitis. Nah, teknik radioimmunoassay atau fase solid indirect telah digunakan untuk menilai respon imunologi lokal pada sejumlah kecil penderita yang telah terdiagnosa prostatitis. Bakteri respon antigen antibodi spesifik di dalam sekresi prostat. Nah, terutamanya itu igomonobulin A atau IgA sekretorik kemudian lebih tinggi daripada respon serologik. Nah, respon spesifik IgA di dalam sekresi prostat akan menetap lebih lama dibanding antigen antibodi spesifik IgG prostat atau respon spesifik antigen serumnya. Nah, selanjutnya itu ada faktor risiko dari prostatitis. Itu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena prostatitis, yaitu yang pertama menderita infeksi saluran kemih. Yang kedua yaitu memiliki riwayat prostatitis sebelumnya. Yang ketiga mengalami cedera pada area selangkangan, kemudian menggunakan kateter. Kemudian selanjutnya itu menderita HIV atau AIDS, dan yang terakhir itu pernah menjalani biopsi atau pengambilan sampel jaringan prostat. Nah, selanjutnya itu gejala prostatitis itu bisa ringan hingga berat, tergantung pada jenis prostatitisnya. Gejala yang dapat muncul adalah yang pertama itu biasanya demam, menggigil, aliran urin melemah, urin terbusa dan berbau tidak sedap, terus terdapat darah dalam urin atau sperma, kemudian terus-menerus merasa ingin buang air kecil atau malah sulit buang air kecil. Kemudian selanjutnya itu sering buang air kecil di malam hari atau nokturia. Kemudian nyeri saat buang air kecil, buang air besar atau ejakulasi. Yang terakhir yaitu nyeri di perut, pangkal paha, penis, testis, perineum atau area antara pangkal testis dan anus atau punggung bagian bawah. Nah, pada penderita asimptomatik inflamatori prostatitis, gejala biasanya tidak muncul dan baru diketahui ketika dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar prostat. Nah, selanjutnya yaitu pengobatan prostatitis. Nah, pemberian obat itu biasanya menggunakan antibiotik, kemudian penghambat alfa dan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Nah, selanjutnya itu ada pemasangan kateter, kemudian ada operasi juga, dan selanjutnya itu ada bisa menggunakan terapi pendukung juga.
Nah, selanjutnya yaitu komplikasi dari prostatitis. Jika tidak ditangani segera dapat menyebabkan komplikasi, yaitu pertama ada epididymitis, yaitu peradangan di saluran yang mengantarkan sperma dari testis. Kedua itu sulit mengeluarkan urin atau retensi urin. Yang ketiga penyebaran infeksi ke seluruh tubuh melalui aliran darah atau sepsis. Yang keempat itu terbentuknya kumpulan nanah atau abses pada prostat. Yang kelima mengalami disfungsi seksual, dan yang keenam kemandulan dan penurunan kualitas air mani. Nah, terus selanjutnya itu pencegahan dari prostatitis, yaitu pada sebagian besar kasus penyebab prostatitis tidak ketahui sehingga sulit untuk dicegah. Meski demikian, ada beberapa cara yang dilakukan dapat mengurangi risiko terserangnya prostatitis. Pertama yaitu rutin menjaga kebersihan area kelamin. Terus yang kedua menghindari duduk terlalu lama dan melakukan perubahan posisi dari duduk ke berdiri secara berkala. Kemudian rutin berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya itu banyak minum air putih, banyak mengonsumsi buah sayuran, dan tidak mengonsumsi makanan pedas, minuman berkafein atau minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal, lalu kemudian mengelola stres dengan baik, dan melakukan hubungan seks yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom atau tidak berganti-ganti pasangan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan, dan sumbernya ini dari jurnal Unair ACID. Mungkin itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.